Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya akan mencoba memaparkan proposal skripsi saya dengan judul Analisis Pengelolaan Aset Desa pada Desa Meduri, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa. Pendahuluan. Desa dan atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Batasan masalah. Membatasi masalah penelitian ini tentang pengelolaan aset desa adalah hal satu, pengelolaan kekayaan aset desa, dan yang kedua kekayaan desa yang diperoleh atas beban dari APB desa atau anggaran pendapatan dan belanja desa. Bagaimana proses pengelolaan aset desa, khususnya dalam pengelolaannya di Desa Meduri, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro. Berikutnya, rumusan masalah. Apakah pengelolaan aset desa tentang pengelolaan tanah kas desa pada Desa Meduri, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro sudah sesuai dengan pengelolaan aset desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan nantinya bisa memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu dan sebagai wawasan untuk menerapkan teori-teori di dalam mengelola aset desa, khususnya yang dimiliki Desa Meduri. Untuk yang kedua, manfaat praktis. Penelitian ini nantinya bisa diharapkan dan dapat dipakai sebagai masukan serta juga sebagai pertimbangan nantinya dalam pengelolaan aset di desa sehingga mempermudah dalam penyusunan laporan dokumen pencatatan kekayaan desa pada Desa Meduri, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro. Pengertian aset desa. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Sedangkan pengertian pengelolaan aset desa, pengelolaan aset desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset desa. Sedangkan dilihat dari jenis-jenis aset desa itu ada satu, kekayaan aset desa. Terus yang kedua, kekayaan desa yang diperoleh atau dibeli atas beban APB desa atau anggaran pendapatan dan belanja desa. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan atau sumbangan atau yang sejenis. Yang keempat, kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian, kontrak, dan atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, hasil kerjasama desa. Dan yang keenam, kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah. Untuk kekayaan desa yang berasal dari perolehan yang sah, semisal ada sumbangan dari pihak ketiga, di mana dalam hal ini yang tidak mengikat. Selanjutnya, ini kerangka teorinya.
Saya memakai Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2016. Terus yang kedua itu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016. Terus proses pengelolaan aset desa di Desa Maduri, Kecamatan Margomulyo. Dalam penelitian ini kita menggunakan teknik pengumpulan data, studi pustaka, wawancara. Wawancara kita bertanya kepada kepala desa, sekretaris desa, atau perangkat desa yang dalam hal ini membidangi tentang pencatatan atau petugas pencatat aset desa. Terus studi dokumentasi. Ini maksudnya saya mengambil data dari buku inventaris desa atau bisa dari dokumen perencanaan desa. Dan nanti yang output itu dalam hal ini dari kerangka ini untuk mengetahui apakah pengelolaan aset desa ini sebenarnya ganti mengetahui pengelolaan aset desa khususnya seperti yang batasan masalah tadi tentang kekayaan asli desa dan kekayaan desa yang diperoleh atas beban dari APBD desa. Terus apakah pengelolaan ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 dan saya akan membandingkan pengelolaan aset di desa dengan eh, tahapan atau isi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut. Selanjutnya, metode penelitian. Di sini jenis penelitian yang akan saya gunakan adalah deskriptif kualitatif. Ini kurang. Merupakan penelitian yang tidak berupa angka dengan maksud mengungkapkan atau membandingkan tentang pengelolaan aset desa, khususnya bidang kekayaan asli desa dan kekayaan yang diperoleh atas beban belanja dari APB desa jika mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa. Fokus penelitian ini di Desa Maduri, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, tentang perencanaan, pembukuan, pembukuan inventarisasi, dan laporan kekayaan desa dalam akhir periode. Sumber data seperti yang saya sebutkan tadi, sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, di mana data diperoleh dari dokumen perencanaan penganggaran, juga laporan realisasi anggaran, atau biasa disebut kalau di instansi saya, pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa. Di mana dalam dokumen laporan itu terdapat lampiran, yaitu laporan kekayaan desa yang menjadi salah satu lampirannya. Berikutnya pengumpulan data. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan menggunakan wawancara. Wawancara dilakukan dengan bertanya langsung kepada kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, atau bendahara desa. Terus yang kedua dokumentasi, saya mengambil dari buku inventarisasi desa. Mungkin hanya sampai di situ dulu untuk proposal skripsi saya. Kalau masih ada kekurangan dan mungkin ada yang kurang pas, saya minta maaf karena dalam penyusunan proposal kemarin kita masih tahap bimbingan, jadi masih ada banyak revisi-revisi.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu dosen, saya mengucapkan terima kasih.